Baik Pak Mahfud, tapi at the same time, apa yang terjadi dengan Tom Lembong kalau kita lihat pembacaan berita disampaikan oleh beragam pihak, kok semakin banyak kasus yang menyangkut soal rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Ya itu. Ya, kita lihat kasus Supriyani, guru Supriyani. Kasihan Ya, kasihan sekali. Tapi akibatnya juga fatal bagi para polisi. Ya. Sekarang guru-guru tidak mau menerima Nggak. anak polisi. Ini kan tidak semua polisi jelek. Iya, tidak semua Tetapi polisi banyak guru yang berpikir nanti saya dikriminalisasi. Itu mulai terjadi. Itu ada mengusik rasa ketidakadilan. Kemudian banyak kasus lah, sejak kasusnya Vina dan lain sebagainya. Ya, kita bisa banyak sebutkan kasus ketidakadilan. Tapi saya berpikir ini adalah penyebabnya adalah aparat-aparat kita yang serampangan. Tapi Aparat ternyata, kita yang serampangan. ternyata kemudian polisi pun juga mengalami ketidakadilan oleh sesama polisi. Bagaimana ini Pak Mahfud? Bagaimana kita ingin menegakkan rasa keadilan di masyarakat? Kan rasa keadilan ini sebagai perekat kebangsaan kita, persatuan kita. Kalau tidak ada keadilan kan terorisme jadi marak, korupsi jadi marak, rakyat pun akan mengadili dengan caranya sendiri. Salah satu menurut saya, ini kan menyangkut nasib orang Pak, ada di penjara Pak Mahfud. itu hanya presiden yang bisa gitu. Ya, Pak Mahfud, ini rasa dongkol kita sangat besar mendengar cerita ini. Kita ngopi dulu Pak Mahfud. Oh iya. Kita jangan lupa ngopi. Iya. Jangan lupa bahagia. Kopi inspirasi. Saya kopi inspirasi. Saya udah sering kesini, sukanya kopi inspirasi. Saya menemani. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Canvas LJ. Kali ini kita akan menyaksikan ulasan dari Prof. Mahfud MD dan juga Prof. Renal Ghazali guys. Ini membahas tentang Pak Tom Lembong juga keadilan, ada hukum yang sudah rusak di Indonesia, keadilan yang mulai juga memprihatinkan. Oke, kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Awal sih seharusnya ya. Pak Mahfud tidak memberikan komentar di Twitter tentang Tom Lembong. Tom Lembong, saya belum memberikan komentar. Belum, berarti akan memberikan. Saya akan memberikan komentar dan saya bisa juga komentar dari sekarang ini. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Membingungkan lagi. Ya. Bisa benar kenapa? Karena apa yang expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Karena apa? Legal formal korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau korporasi. Itu jadi satu. bisa saja dia tidak memperkaya diri, tapi dianggap memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Satu. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh ngimpor gula karena produksi melimpah. Lalu memperkaya orang lain tentu. Ada perusahaan yang mendapat ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari situ. Tidak memperkaya diri. Gitu. Tapi merugikan keuangan negara sudah dihitung kan oleh Kejaksaan. Kalau tidak karena ada ini maka negara rugi sekian itu sudah dihitung juga. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Tetapi membingungkan dan harus dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal itu. Harusnya mulai dari yang terdekat. Tahun 2003, 2023, 2021. Itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada semua itu. Ya, iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, Tom Lembong dari sudut yuridis formal, legal formal ini. Tapi kenapa yang ini nih dibiarin? Iya toh Pak. Nah itu terus jadi pertanyaan, menjadi isu politik. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Kasihan juga kan Tom Lembong. Dia nggak dapat apa-apa karena dia kan ukurannya bukan birokrasi bukan birokrasi perundang-undangan, dia kan di swasta. Selama ini ingin cepat kan, kalau swasta cepat, efisien. Tapi pihak yang ditangkap dan melakukan impor itu adalah PT PPI dan itu adalah BUMN. Kalau itu BUMN, berarti itu boleh. Cuma kebolehannya begini. Harus BUMN dan dalam keadaan
kita butuh gula. Nah, pada saat itu kan katanya melimpah. Bahkan konon menurut kesaksian anggota DPR itu ketika Tom Lembong mengatakan, ini kan ngumumkan di DPR, nanti pada saat panen gula, panen tebu, kami akan ngimpor gula. Dan harganya kan yang lokal 13, lalu yang impor ini dijual 16. Sehingga yang ini masyarakat rugi. Gitu. Ini penjelasan anggota DPR yang pada tahun 2014 tuh rekamannya dikeluarkan lagi sekarang bahwa dia bicara begitu saat itu. Tom Lembong itu. Petani dirugikan. Petani dirugikan. Nah, ini bisnis gula memang manis sekali dan gulanya manis. Ya, dan banyak manis. membuat dunia pangan kita carut marut karena hal-hal seperti ini. Ya. Baik Pak Mahfud. Tapi at the same time, apa yang terjadi dengan Tom Lembong kalau kita lihat pembacaan berita disampaikan oleh beragam pihak, kok semakin banyak kasus yang menyangkut soal rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Ya itu. Ya, kita lihat kasus Supriyani, guru Supriyani, kasihan ya. Kasihan sekali. Tapi akibatnya juga fatal bagi para polisi. Ya. Sekarang guru-guru tidak mau menerima anak polisi. Ini kan tidak semua polisi jelek, tetapi banyak guru yang berpikir nanti saya dikriminalisasi. Itu mulai terjadi. Itu ada mengusik rasa ketidakadilan. Kemudian banyak kasus lah, sejak kasusnya Vina dan lain sebagainya, kita bisa sebutkan ketidakadilan. Tapi saya berpikir ini adalah penyebabnya adalah aparat-aparat kita yang serampangan. Tapi ternyata kemudian polisi pun juga mengalami ketidakadilan oleh sesama polisi. Bagaimana ini Pak Mahfud? Bagaimana kita ingin menegakkan rasa keadilan di masyarakat? Kan rasa keadilan ini sebagai perekat kebangsaan kita, persatuan kita. Kalau tidak ada keadilan kan terorisme jadi marak, korupsi jadi marak, rakyat pun akan mengadili dengan caranya sendiri. Salah satu menurut saya prestasi ya. Kalau mau tentu ada prestasi yang dicatatkan oleh Pak Jokowi itu radikalisme menyurut kan selama 5 tahun terakhir. Teror juga berkurang. Kalau dulu bom apa itu ini berkurang. Berhasil diatasi. Jadi radikalisme, pluralisme itu berkembang dalam 5 tahun terakhir ini. Tapi memang korupsi dan backing-backingan, ugal-ugalannya aparat itu masih banyak gitu. Tumbuh lagi. Meskipun saya tahu dalam catatan saya Pak Jokowi, ya pada awal-awal pemerintahan itu bersungguh-sungguh. Karena saya waktu itu misalnya di Kejaksaan waktu itu ada satu lembaga namanya P4D, Panitia Pendamping Pembangunan Daerah. Sebelum membuat anggaran sebuah proyek, konsultasi Kejaksaan, ya Pak ya, agar Anda tidak korupsi. Wah ini berlaku kan bagus nih tujuannya. Tapi di dalam banyak kasus, orang mau korupsi itu minta izin ke jaksa. Ini sudah diperiksa oleh kejaksaan, sehingga mau dikorupsikan tuh nggak bisa, ini sudah ada kejaksaan dari P4D. Nah itu saya lapor ke Pak Jokowi, Pak P4D ini bagus. Tapi ada masalah, sering disalahgunakan oleh beberapa kejaksaan. Kasusnya ada yang sudah masuk pengadilan. Gimana menurut Pak Mahfud? Dibubarkan aja. Saya bilang ke kejaksaan, dibubarkan, iya. Saya lapor lagi Pak Jokowi, Pak, kejaksaan belum merespon tuh. Dipanggil kejaksaan seluruh Indonesia bersama Jaksa Agung. Hari ini saya perintahkan bubarkan P4D. Itu maksud saya, komitmen Pak Jokowi. Di awal-awal itu ya. Lalu bagaimana perintahnya yang sangat luar biasa di Bali ya, ketika dia berpidato bicara ke publik bilang gini Pak Jokowi, saya perintahkan Panglima pimpinan TNI, Kodim, Kodam, Polres, Polda gitu, kalau baru diangkat yang disuani itu jangan preman gitu. Iya kan banyak yang suara ke preman Pak, melihara preman. Itu pidato Pak Jokowi luar biasa. Di tahun 2020. Dan ini confirm disampaikan juga oleh Pak Dudung ketika beliau menjadi Pangdam Jaya. Ya, dia bilang banyak sekali tokoh-tokoh yang mau dibubarkan itu bilang, Pak dulu Pangdam datang menghadap saya katanya mereka. Pak Dudung mengatakan begitu. Zaman saya tidak bisa kata Pak Dudung. Jadi Pak Jokowi Bali. Ini banyak, saya bukan tidak tahu loh, banyak Pangdam, Kapolda, Kapolres, begitu diangkat menduduki tempat baru yang didatangi dulu preman.
Harusnya preman itu diberantas, radikalisme itu diberantas. Bahkan preman berbalut agama, berbalut jubah dan sebagainya. Ya itu kayak gitu. Nah itu kan bagus Pak, bagus. Pak Presiden waktu itu mengambil tindakan ya, mengingatkan itu. Dan banyak aparat yang kemudian menjadi malu sendiri dan tidak menjalankan itu. Ya. Iya Pak. Nah tapi akhir-akhir ini kemudian marak lagi backing-backingan itu ya, backing aparat, pertambangan ilegal itu banyak sekali. Itu permainannya di atas. Saya kemarin di Jogja tuh diskusi dengan para guru besar UGM, Pak itu katanya backing-backingan tambang, penjarahan terhadap kekayaan alam itu luar biasa. Hanya presiden yang bisa memimpin ini. Karena setiap akan diselesaikan selalu punya backing di atas. Backingnya sampai ke langit katanya. Ini hanya presiden yang bisa dari langsung memimpin sendiri. Batu bara nikel sampai ke pasir dan batu kali. Iya. Ikan, kayu, hutan, semua Pak. Dan itu merasakan masyarakat merasakan ketidakadilan ya. Ketidakadilan ya, kemiskinan. Tapi ada juga pencurian misalnya. Yang paling banyak itu Pak, pencurian saham perusahaan Pak. Bagaimana ya? Jadi Bapak punya perusahaan gitu, sudah terdaftar di Kemenkumham. Saya main dengan pejabat dan main dengan notaris, dibuat perusahaan Bapak itu berubah atas nama saya. Banyak yang begitu. Saya pernah didatangi oleh anak muda ke sini sampai menunggu podcast ini selesai. Itu dia punya hotel di Batam, tiba-tiba sudah diambil alih oleh pihak lain, dan ketika dia minta kepada kementerian itu tidak bisa dia ini kan karena haknya dia sudah dialihkan. Iya betul. Di kementerian bilang ini nggak bisa dibuka, sudah beda, bukan Anda lagi anunya gitu. Nggak bisa buka untuk diperbaiki, nggak bisa. Suruh ke pengadilan, di pengadilan kalah lagi. Kalah, iya. Sudah di pengadilan kalah, lalu yang punya ini dipidanakan katanya fitnah. Sekarang ada yang dipenjara, padahal dia yang punya. Iya. Kami pernah punya salah satu partner yang sangat sosial. Dia senang sekali berhasil membeli hotel di Bali dari BPPN, tapi akhirnya berakhir di penjara. Di akhir penjara kan? Karena orang mengatakan dia mengganti nama, padahal sah itu dia membelinya. Dan Beckhamnya di Jakarta itu, bukan di daerah. Ya. Makanya bagaimana kita di langit. Ya. Bagaimana kita mengatasi ini Pak Mahfud? Pak Mahfud kan pernah menjadi Menko Polhukam, mengatasi masalah ini. Makanya saya katakan Presiden harus itu. Karena begini Pak, saya sudah mencoba menyelesaikan kasus ini satu persatu dan banyak. Misalnya begini, ada pencurian tambang di suatu tempat, ya. Sahamnya berubah. Sesudah diselidiki, orang ini enggak salah ini. Tapi dipidanakan yang punya. Nah, kita datang ke sana, Pak. Datang ke sana, kirim tim. Begitu kita sampai ke sana, apa jawab aparat di daerah? Kejaksaan bilang, Pak, ini sudah tidak bisa lagi diperiksa pusat. Bapak tunggu aja di pengadilan. Kenapa? Ini sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Padahal ini tidak salah nih. Kalau sudah dilimpahkan pengadilan kan harus nunggu hakim. Tunggu hakim. Haknya sudah di pengadilan. Tim saya yang ke sana gagal, Pak. Tidak bisa kami. Dan hakim itu di luar pemerintahan. Independen. Suruh bicara aja ke hakim. Gitu. Jangan bicara ke kami. Dan hakim terikat dengan prosedur. Ada lagi saya datang ke Bali, kejaksaan ini kok rusak ya, menersakan orang sembarangan. Saya sudah punya bukti didiskusikan di Jakarta antar institusi termasuk kejaksaan, ini tidak benar. Saya datang ke Bali untuk memberitahu nih bahwa ini tidak salah. Tetapi apa? Sebelum saya sampai ke sana, kasus orang yang dikorupsikan itu diajukan ke pengadilan. Pak Mahfud sudah tidak bisa Pak, Bapak itu sudah masuk ke pengadilan tadi pagi. Saya datang jam 11, jam 9 sudah masuk. Ini kan menyangkut nasib orang Pak, ada di penjara Pak Mahfud. Itu hanya presiden yang bisa. Ya, Pak Mahfud, ini rasa dongkol kita sangat besar mendengar cerita ini. Kita ngopi dulu Pak Mahfud. Kita jangan lupa ngopi. Harus jangan lupa bahagia. Ya. Kopi inspirasi. Saya kopi inspirasi. Saya sudah sering ke sini, sukanya kopi inspirasi. Saya menemani. Ya, baik. Ya, makasih. Ya, Pak Mahfud, sambil tunggu kopi ini begini Pak Mahfud. Ya, rasa ketidakadilan, kemudian menimbulkan konflik dan akhirnya masyarakat dengan jalan sendiri. Tapi kita mendengarkan pidato Pak Prabowo ketika meresmikan GSN. GSN. GSN di Sentul kalau tidak salah, dan pidato itu bagus sekali pidatonya tentang pemberantasan korupsi. Apa komentar Pak Mahfud dengan pidato itu? Pidato itu hampir semuanya daging ya, bisa dijadikan beberapa butir yang menarik, dan
Itu pidato yang kesekian dari Pak Prabowo yang begitu itu tadi. Kadangkala orang curiga Pak Prabowo ini sungguh-sungguh enggak sih? Kok sepertinya masih terpengaruh oleh pemerintah lama gitu ya. Tapi begitu muncul pidatonya bagus sekali, termasuk yang di GSN. Itu banyak. Dan banyak orang yang melihat dia ngomong benar-benar independen, menarik, berbeda dengan penampilannya ketika menghadap ke Solo, ketika datang ke Solo. Iya, makanya. Beda ya? Beda banget. Beda banget. Ketika di Solo sepertinya ya dan bawa dari sana, tapi begitu pidato seperti melawan kan. Iya. Nah, itu bagus menurut saya, pidatonya banyak. Nah, salah satu butir yang menarik itu di samping saya akan menjadi pemimpin Indonesia yang bersih kan gitu ya. Demokrasi dan sebagainya. GSN enggak usah terlalu glamor. 5 tahun sekali aja ada kayak gini gitu. Enggak usah unjuk kekuatan apa gitu. Itu kan bagus. Ya mendukung pemerintah, mendukung Pak Prabowo, tapi enggak usah hura-hura lah apa-apa muncul ini gitu kan. Itu yang bisa ditafsir dari pernyataan Pak Prabowo. Tapi satu hal yang penting Pak, yang sekarang udah menjadi penyakit kronis itu, Pak Prabowo bilang, sekarang itu hentikan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Ingat kan? Iya. Pak, kunjungan ke luar negeri itu gila Pak. Pertama, itu merepotkan orang banyak. Iya. Saya kalau ke luar negeri kan sering, baik waktu DPR maupun menteri itu banyak pegawai kedutaan tuh ngeluh. Iya, karena yang harus menjemput dan menyediakan kendaraan. Nyemput saya sebelum saya sampai ke hotel sudah ditelepon. Rombongan berikutnya udah datang, Bapak ditunggu di bandara gitu. Kasihan juga ya jadi diplomat-diplomat kita di sana. Begini yang datang, Pak ini hampir tiap hari begini. Belum pulang yang satu datang yang lain. Kalau tidak dari kementerian ini, kementerian itu. Bahkan tingkat DPRD, tingkat 2, studi bandingnya ke luar negeri coba. Itu biaya tinggi itu. Biaya tinggi dan menghabiskan anggaran ya. Di DPR itu Pak, saya pernah jadi anggota DPR. DPR itu setiap anggota komisi itu mempunyai hak untuk studi banding ke luar negeri. Ya. Setiap tahun. Setiap anggota pansus, undang-undang itu kan banyak tuh. Setiap anggotanya itu berhak studi banding ke luar negeri. Beberapa kali kalau setahun jadi anggota 5 pansus, berarti 5 kali ke luar negeri dia tambah 1. Itu sejak saya di DPR dulu, sehingga pernah terjadi waktu saya dulu kan ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 ya, Undang-Undang Pemilu. Itu saya anggota pansus Pak. Ya. Tahun 2007. 2008 saya sudah pindah ke MK, jadi ketua MK. Mengagetkan, dari DPR datang surat, Bapak mau ke luar negerinya kemana? Apakah mau ke Perancis, mau ke Amerika? Ini apa? Saya bilang, ini pansus pemilu Pak. Loh, undang-undangnya sudah disahkan kok, sekarang mesti dibanding apa? Ini hak Pak katanya. Ini upah ini sebetulnya. Iya, dia nggak hak. Jadi undang-undangnya sudah disahkan. Iya. Udah jadi undang-undang. Bapak dulu studi banding. Yang kirim surat enggak tahu bahwa saya sudah ke MK. Saya dikira sudah studi banding, sudah selesai undang-undangnya. Ini anggota DPR kalah pintar dengan Bahlil lah. Pak Bahlil itu konsultasi dengan seorang peneliti dari Harvard. Dia bisa melakukannya secara online. Tidak harus pergi ke Harvard. Sehingga bisa lebih cepat dia studi. Nah sama. Ya. Waktu saya anggota DPR tuh saya ada di Komisi 3 yang merancang undang-undang tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini kan dapat jatah ke luar negeri. Sudah ada proposal, kita ke Perancis, kita ke Inggris, kita ke sana ada LPSK. Uang sakunya lumayan itu. Iya Pak, saya bilang, untuk apa ke sana, apa yang mau dicari? Saya bilang, waktu itu saya kan di situ. Ini Pak perlu kita bahannya sudah ada nih. Pak, tapi kita tahu Amerika, lihat gini. Di UI itu ada pusat studi Amerika, saya bilang. Pusat kajian. Pusat aja, saya bilang. Ngundang dari sana, suruh ceramah di Amerika, gimana? Pasti ada bahan. Kalau enggak, ngundang ke Dubes Amerika. Teman-teman itu mau? Ya akhirnya mau, saya paksa. Saya paksa. Enggak bisa. Tapi nggak dapat uang saku dong kalau nggak dapat. Saya kira
salah satu undang-undang yang penting di Indonesia ini yang tidak studi banding ke luar negeri, undang-undang LPSK. Dan itu saya potong dulu. Saya potong, nggak boleh untuk apa ke luar negeri. Persis alasan saya seperti kata Pak Prabowo pidato kemarin. Waktu itu saya bilang, untuk apa, kita kan sudah tahu kebutuhan kita apa, ngapain juga ke sana. Gitu Pak. Jadi pinter ya orang cari cara supaya dapat keluar uang lebih banyak buat negara ini, keluar duit banyak. Jadi sebenarnya negara ini kalau bisa kalau mau menghemat sebenarnya banyak. Banyak banget Pak. Banyak cara kita menghemat. Saya percaya pada Hasyim Hasyim Joyo Hadikusumo. Prabowo itu sudah bisa memenuhi, pasti bisa memenuhi janji programnya. Makan siang gratis, naikkan gaji guru. Uangnya dari mana? Kata orang. Hasyim bilang, uangnya dari korupsi itu ditutup sekarang. Itu salurkan ke situ. Kalau korupsi itu ditutup, beres semua itu. Saya diceritakan oleh kawan-kawan saya di Kementerian Keuangan bagaimana LPDP didirikan. Itu karena Sri Mulyani berhasil menghemat dan menyimpan sisa anggaran kemudian dipisahkan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Sehingga banyak yang bertanya, kok ini beasiswa yang ngatur Menteri Keuangan bukan Mendikbud begitu ya. Karena dia pegang anggaran dan dia gunakan itu untuk memperbaiki human capital kita. Mudah-mudahan bisa baik dan baik. Tapi saya tetap percaya ini Pak. Salah satu kunci penting untuk membuat Indonesia maju itu memang penegakan hukum dan keadilan Pak. World Bank kan bilangnya aset negara yang terbesar itu adalah penegakan hukum dan keadilannya. 44% ya. 44% itu aset negara hukum. Yang lain itu kecil-kecil. Kalau hukum Anda beres, yang lain beres. Yang lain beres. Iya. Yang lain kan ada kecil-kecil. Pak Mahfud, kan di Indonesia ini kental sekali, banyak sekali orang yang mau jadi menteri ini karena privilege. Saya pun sering ditanya, Pak Renal kok nggak jadi menteri? Saya pikir, apa iya semua orang cita-citanya harus jadi menteri begitu ya? Selain ada garis tangan, tentu saja ya tidak semua orang juga harus jadi menteri kan begitu ya. Tapi mengapa di Indonesia banyak sekali orang yang punya keinginan dan mendorong dirinya ke sana? Dan ketika di kabinet kita sering mendengar itu ada namanya bohir. Katakanlah ada orang yang kemudian mendekati dan selalu mengatakan sini aja. Itu sudah kita dengar dari zamannya SBY dulu. Ada salah satu orang almarhum yang bolak-balik di depan rumahnya Pak SBY minta supaya dia jadi menteri begitu ya. Akhirnya itu juga ya udah kau di sini aja lah begitu ya. Tapi ada juga yang kemudian cari sponsor. Dia lihat ini, wah ini siapa ya? Bohir yang paling kuat ya. Disebutlah beberapa nama, sudah jadi rahasia umum lah. Tapi saya tidak elok menyebut nama-nama mereka. Kita udah tahu juga. Udah tahu juga itu ya. Nah ya itu. Oke guys, itu tadi sedikit ulasan dari Prof. Mahfud MD dan Pak Renat Ghazali tentang statement Pak Prabowo yang ingin memberantas korupsi, tentang pidato-pidato Pak Prabowo yang memberantas korupsi dengan gigih, dan juga membahas tentang keadilan, ada hukum, ada guru-guru yang mulai tidak ada keadilan, dan juga kepolisian juga, dan banyak lagi guys. Ini saya susah untuk memberi kesimpulannya guys, karena banyak tadi. Dan juga seperti yang dikatakan Prof. Mahfud MD tadi, Pak Hasyim Hadijoyokusumo itu mengatakan Pak Prabowo tetap akan bisa memenuhi janji-janjinya, termasuk makan siang gratis, dan Indonesia itu agaknya lebih bisa untuk menghemat anggaran-anggaran, karena Pak Prabowo sudah mulai tidak mengizinkan menteri-menterinya atau pejabat-pejabat untuk keluar negeri guys, dan itu bisa menghemat anggaran negara juga. Dan semoga dengan hasil-hasil yang dikorupsi ditangkap itu bisa menghemat anggaran negara, dan juga memajukan dengan uang yang dikorupsi bisa memajukan dari segi kesehatan,
kependidikan dan juga hukum yang sudah rusak ini guys di Indonesia. Oke, semoga ini bisa menjadi edukasi buat kalian semua dan juga masyarakat Indonesia. Semoga menambah ilmu wawasan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.